Kita semua kan pengen punya hidup yang baik ya kan? Tapi pas kita coba jelasin apa itu, kita sering banget pakai tiga kata ini, kebahagiaan, kepuasan, dan kesuksesan. Seringkali kita campur aduk, kita pakai gantian seolah-olah artinya sama. Tapi gimana kalau saya bilang ketiganya itu adalah hal yang sangat berbeda? Dan justru dengan memahami perbedaannya, kita bisa benar-benar ngebangun hidup yang kita mau. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang akan kita bedah. Apakah ini tiga jalan berbeda yang ujungnya sama? Atau jangan-jangan ini tiga puncak gunung yang sama sekali berbeda? Yuk kita cari tahu. Karena jawabannya mungkin bisa mengubah cara Anda melihat hidup Anda sendiri. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi aja ya. Anggap aja kita lagi ngebangun sebuah rumah. Rumah buat hidup kita yang bermakna. Dan sama seperti rumah pada umumnya, semuanya itu dimulai dari fondasi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Fondasi kita, kebahagiaan. Kita semua tahu rasanya gimana, kita semua pengen merasakannya. Tapi menurut sains, apa sih itu sebenarnya? Nah, ini dia. Jadi, ini tuh bukan cuma soal keberuntungan atau takdir. Para peneliti melihatnya sebagai campuran dari gen kita, situasi hidup kita, dan yang paling penting, apa yang kita lakukan. Dan ini bagian yang paling keren. Mereka menyebutnya keterampilan, artinya, ya sama kayak keterampilan lain, kita bisa makin jago untuk jadi bahagia. Coba deh lihat angka ini. 50%. Kedengarannya banyak banget kan? Dan memang iya. Penelitian nunjukin kalau sekitar setengah dari titik standar kebahagiaan kita itu udah ditentuin sama gen. Itulah garis start kita yang ngejelasin kenapa ada orang yang kayaknya dari sananya udah lebih ceria. Tapi, kalau 50% itu gen, artinya 50% sisanya itu sepenuhnya terserah kita. Itu gede banget loh. Ini bukan soal menang lotre atau dapat kerjaan impian. Ini soal pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Disinilah kita berubah dari penumpang pasif jadi pengemudi aktif dalam hidup kita. Terus gimana cara kita ngebangun yang 50% ini? Nah ini dia nih bahan-bahannya. Seperti yang Anda lihat, penelitian secara konsisten nunjukin ke hal-hal ini. Hubungan yang kuat, punya tujuan hidup, rasa syukur, jaga badan kita. Ini bukan ide-ide ngawang-ngawang ya, ini adalah alat praktis yang bisa kita pakai buat ngebangun fondasi kebahagiaan yang lebih kokoh. Dari semua bahan bangunan itu, kalau ada satu yang jadi pilar utamanya, ya ini dia. Sebuah studi luar biasa dari Harvard yang berjalan hampir 80 tahun, nemuin satu hal di atas segalanya. Kualitas hubungan kita adalah prediktor paling kuat buat kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang. Bukan uang, bukan ketenaran, hubungan. Oke, jadi fondasi kebahagiaan kita udah kokoh, keren banget. Tapi kan, kita nggak bisa tinggal di fondasi doang ya kan? Bangunan itu butuh dinding dan inti. Perasaan senang sesaat yang bisa datang dan pergi kayaknya nggak cukup. Nah, ini membawa kita ke bagian tengah dari struktur kita. Sekarang, kita ngebangun di atas fondasi tadi. Kita sampai ke inti bangunan kita, kepuasan. Gini deh mikirnya, kalau kebahagiaan itu apa yang kita rasain, kepuasan itu kenapa kita ngerasainnya? Ini jauh lebih dalam, jauh lebih stabil. Perhatiin deh kata-katanya di sini. Jangka panjang, internal, menyelaraskan. Ini bukan sensasi sesaat karena berhasil mencapai sesuatu. Ini adalah perasaan yang tenang dan dalam bahwa apa yang Anda lakukan itu sejalan dengan siapa diri Anda. Ini tentang tahu kalau Anda ada di jalur yang benar, jalur Anda. Nah, ilustrasi ini pas banget. Anda bisa bahagia tanpa merasa puas. Bayangin aja liburan yang seru banget tapi pas pulang rasanya hampa. Sebaliknya, Anda bisa merasa puas bahkan saat lagi nggak bahagia. Misalnya susahnya ngurus anak atau ngebangun bisnis, itu kan berat tapi sangat bermakna. Jadi, apa aja sih bahan dari kepuasan ini? Seperti yang ditunjukin di sini, pendorong terbesarnya adalah tujuan dan makna, dan otentisitas dan nilai. Intinya adalah hidup sesuai dengan jati diri Anda, terus bertumbuh dan merasa kalau Anda berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Oke, fondasi kebahagiaan udah ada. Inti kepuasan yang kuat udah berdiri. Sekarang, dan hanya sekarang, kita bisa bangun bagian luarnya. Bagian yang dilihat dunia. Inilah yang kita sebut kesuksesan. Nah, ini dia jebakannya ya kan? Banyak dari kita nyoba ngebangun bagian luar ini duluan. Kita ngejar uang, jabatan, pengakuan. Dengan harapan itu semua bakal bikin kita puas. Tapi kerangka ini bilang sebaliknya. Kesuksesan sejati itu bukan tujuannya, tapi hasil alami dari kehidupan batin yang selaras. Sukses itu bukan untung-untungan. Itu adalah sebuah sistem. Anggap aja kayak mesin yang Anda rakit. Seperti yang digambarkan di sini. Perhatiin deh mulainya dari mana. Dari visi yang berakar pada kepuasan Anda. Terus Anda tambahin keyakinan, disiplin, kemampuan buat bangkit lagi, dan dukungan dari orang lain.
Setiap bagiannya penting banget. Dan apa bahan bakar mesin ini? Para psikolog punya satu kata keren untuk itu. Grit. Ini bukan soal jadi yang paling berbakat. Ini adalah kombinasi kuat dari semangat untuk tujuan jangka panjang Anda dan kegigihan untuk terus maju, terutama di hari-hari yang berat. Oke, struktur kita udah jadi nih. Fondasi kebahagiaan, inti kepuasan, dan ekspresi luar kesuksesan. Sekarang, untuk langkah terakhir, mari kita satukan semuanya dan lihat gimana pilar-pilar ini saling bekerja sama. Tabel ringkasan ini benar-benar nyatuin semuanya. Coba deh lihat perbedaannya. Di bawah skala waktu, kebahagiaan itu bisa sesaat, sementara kepuasan itu perjalanan jangka panjang. Di bawah pendorong inti, kebahagiaan itu soal emosi positif, sementara kepuasan soal tujuan dan nilai. Ini bukan hal yang sama, mereka memainkan peran yang sangat berbeda dalam hidup kita. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Ini bukan soal milih salah satu, bukan kebahagiaan atau kepuasan atau kesuksesan. Sukses tanpa kepuasan itu rasanya kosong. Bahagia tanpa tujuan itu dangkal. Ini adalah sebuah sistem yang saling nyambung. Mereka saling butuh untuk menciptakan gerakan maju. Jadi, ini urutannya. Mulai dari dalam, bangun fondasi kebahagiaan Anda lewat tindakan sehari-hari. Pakai kekuatan itu untuk gali lebih dalam dan temuin inti kepuasan Anda, mengapanya Anda. Baru setelah itu, biarkan kesuksesan Anda tumbuh secara alami dari tempat yang otentik itu. Nah, kita udah lihat cetak birunya. Kita udah lihat gimana semua bagiannya saling terkait. Tapi pada akhirnya, arsiteknya adalah Anda sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang berubah. Bukan lagi gimana caranya biar bahagia atau gimana caranya biar sukses. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan cetak biru ini di tangan, hidup seperti apa yang akan Anda bangun?